Sorry, jadi balik lagi ke pengamatan Mhm, yang tadi dengan teleskop-teleskop, berbagai panjang gelombang ini. Gimana pengalaman Dias dengan untuk menggunakan teleskop-teleskop tersebut? Dalam artian, ini kan teleskop-teleskop besar yang digunakan oleh banyak orang juga. Nah, betul. gimana untuk berlomba mendapatkan waktu penggunaan teleskop tersebut? Dan Ya, dalam jadi setahun berapa lama teleskopnya tuh pengamatannya? ya jadi nasional ya, jadi siapapun yang punya Mhm, institusi di negara itu bisa apply gitu. Secara kita nyebutnya oversubscription ya, jadi mhm, rasio perbandingan antara jumlah proposal yang datang dengan jumlah proposal yang diterima. Kalau oke, ALMA tuh termasuk sangat tinggi, antara 5 sampai 6 kali lipat, tapi kalau, VLA sekitar 2 sampai 3 kali lipat, ya. Mmm, Pengalamannya ya pernah beberapa kali ditolak, tapi juga ada juga yang dapat diterima gitu. Salah satu yang diterima misalnya program, yang pengamatan, galaksi dekat tadi sekitar mhm, 150 jam dapat waktu pengamatan di VLA. Juga ada GBT Green Bank Telescope dapat juga mhm, 125 jam untuk pengamatan di GBT gitu. Jadi sistemnya kita apply proposal, kalau ALMA setahun sekali, VLA setahun 2 kali, dan nanti akan direview oleh panel di sana, dan nanti akan, dilihat siapa yang diterima gitu. oke. Ada ketentuan nggak misalnya, oh karena grup ini udah dapat sekarang untuk dalam rentang kan 2 kali bisa 2 kali apply tuh. Misalnya apply pertama mungkin cuman sekian jam, terus apply lagi kedua di tahun yang sama, ada aturan nggak bahwa, oh nggak boleh Anda apply 2 kali dalam setahun atau Anda nggak boleh apply 2 kali misalnya dalam rentang 2 3 tahun gitu, ada nggak tuh? Jadi, ALMA sekarang malah sistemnya mengarah ke anonimus. Oh gitu? Iya, jadi hanya dilihat ketika direview, dilihat isi proposalnya saja, Mhm, tidak dilihat siapa yang, nulis oke, segala macam. Jadi completely anonymous, jadi nggak bisa dilihat. Tapi, mmm, biasanya kalau ada grup yang mengamati, biasanya cenderung mengamati objek yang sama atau segala macam. mhm, Jadi nanti ada, panel lagi yang nge-review apakah objek ini sudah pernah diamati atau tidak. Kalau sudah pernah diamati, yang jadi pertanyaan adalah kenapa mengamati lagi, dan itu harus dijelaskan di proposal kenapa mau mengamati lagi. I see. Dan juga apakah ada pengamatan sebelumnya ketika misalnya seperti Mbak Vivi bilang, misalnya tahun lalu pernah Mhm, mengamati objek sama, bagaimana statusnya, apakah sudah dipublish atau segala macam gitu. Dan biasanya itu setelah dalam jangka waktu tertentu, misal 1 tahun datanya menjadi publik. oh, Jadi orang juga butuh juga harus buru-buru untuk mempublish hasil observasinya, kalau enggak diambil orang lain, dilihat orang lain terus langsung dipublish sama orang lain gitu. jadi sekarang data itu benar-benar udah terbuka untuk banyak orang ya, dalam jangka waktu tertentu tentu saja? Betul, dan akhir-akhir ini yang lebih menarik lagi adalah tidak harus astronom radio yang bisa menggunakan data tersebut, karena observatorium seperti ALMA dan VLA, malah sekarang ALMA ya paling nggak yang Mhm. awal-awal, menghasilkan data yang sudah bisa langsung dipakai, udah final gitu. Jadi tidak perlu direduksi lagi, tidak perlu dikalibrasi lagi. Jadi orang yang tidak tahu interferometri segala macam bisa tinggal download data dalam bentuk data cube atau Mhm, fits file atau apa gitu, bisa langsung dipakai gitu. enak banget ya. Berarti kalau misalnya nih ada astronom amatir yang tertarik banget dengan radio dan dia paham, kemudian dia ingin bikin penelitian dengan data yang ada, bisa Mhm. dong ya? Bisa bisa, tinggal tinggal coba search di websitenya archival data gitu, nanti Mhm, tinggal di-download, terserah mau diapain gitu. I see. Berarti kalau ada yang iseng nyari nyari sinyal-sinyal yang aneh juga bisa? Maksudnya sinyal dari, alien gitu. Ya nggak alien juga sih. Kita nggak tahu ya, maksudnya kita kita tidak punya bukti tentang itu, tapi maksudku tentu ada ide-ide yang mungkin mau bilang extraordinary juga nggak tahu ya, tapi apakah out of the box pengen nyari sesuatu dari data yang ada kan kita nggak tahu. Tapi maksudnya berarti itu benar-benar terbuka untuk orang menggunakan data dan melakukannya dengan idenya dia kan? Betul betul betul. Ya, jadi publik datanya memang. Kalau nggak salah saya juga baca kalau Dias itu anggota dari FANGS, H, dan ZOMGS Collaborations dan mimpin FANGS VLA ya? Nah, Betul betul. itu bisa cerita nggak nih kolaborasi apa, kemudian, eee, fokus dari kolaborasi ini juga apa, penelitiannya fokus penelitiannya seperti apa? Jadi misalnya dari FANGS itu, fokusnya adalah
untuk melakukan observasi dengan high resolution di nearby galaxies. Jadi dengan ALMA, karena dia punya teleskop yang terpisah sangat jauh, dengan interferometri kita bisa melihat katakanlah ukuran 100 parsec dari galaksi yang katakanlah 15 Mhm. megaparsec jauhnya gitu. 100 parsec itu kira-kira ukuran dari awan molekul gitu. Jadi kita bisa melakukan survei awan molekul di galaksi-galaksi dekat. Dan karena ALMA sangat sensitif, kita bisa melakukannya dengan cukup cepat. Jadi kita bisa mensurvei 100 galaksi dekat dalam jangka waktu beberapa tahun gitu. Nah itu jadi fokusnya FANGS. Dan dia juga nggak fokus ke radio juga, tapi juga multi wavelength karena alasan yang saya sebutkan tadi. Mmm. Jadi ada member juga melakukan pengamatan dengan Hubble Telescope, ada juga yang melakukan pengamatan dengan VLT-NUS, jadi optical di Very Large Telescope, Mhm. dan ada juga saya yang untuk khusus di VLA. Jadi mengamati gas atom, atomic hydrogen yang ya dengan 150 jam VLA yang saya sebutkan tadi. Nah, eee, ini pengen tahu juga, ALMA itu jaringannya di mana aja ya? Soalnya yang kita baca selalu kita taunya Chile doang ya. ALMA Ya. teleskopnya interferometrinya di mana aja? Oh, lokasi antenanya di Heeh. Chili aja, di Oh di Atacama Chile aja. aja ya? Nggak Ya, ada yang di Amerika misalnya? Nggak ya? jadi bukan VLBA, bukan Very Oh, Long oke. Baseline Array. Kalau Very Long Baseline Array atau yang kayak di Mmm. EHT yang dipakai di Event Horizon Telescope Iya. itu menggunakan teleskop dari berbagai negara gitu ya. Tapi kalau ALMA hanya di Chile aja, di Gurun Atacama aja. Oh, oke. Berarti cuman di satu lokasi ya? Nah, Betul. untuk jaringan kayak yang kolaborasi yang dia terlibat ini, mungkin nggak sih dari Indonesia untuk ikut terlibat dalam kolaborasi tersebut? Sampai sejauh ini karena ya karena berbagai hal, biasanya kolaborasinya hanya untuk institusi yang terlibat Oke. dalam grup tersebut saja. Cuman ya seperti saya singgung sebelumnya, datanya Mhm. jadi publik dalam jangka waktu yang cukup cepat. Jadi kayak misalnya untuk Fangs yang dari Alma ini kemungkinan bisa rilis akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dan udah dalam data yang udah jadi gitu dalam Cube gitu. Jadi kalau ingin meneliti di bidang itu bisa bisa langsung menggunakan data tadi, dan member yang ada pun biasanya dengan senang hati untuk bisa diskusi atau komunikasi dengan siapapun sebenarnya. Gitu. Jadi Berar kalau untuk publikasi bisa bebas-bebas saja, Oke. datanya kalau publik bisa dipakai aja langsung gitu. Berarti bisa ya mahasiswa misalnya dari sini ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan menjadikan, data tersebut sebagai penelitian dia untuk PA, tesis, atau disertasi, Bisa memungkinkan banget ya? bisa tanpa harus secara official Mhm. affiliate dengan grup fans gitu, bisa. Oke. Kalau, kolaborasi tersebut anggotanya berarti memang institusi yang ada tuh institusi institusi apa aja tuh? Ya, kita membernya mungkin sekarang, apa ya, nambah terus, mungkin 50 lebih kali sekarang ya. Oke. Jadi, di institusi universitas di Amerika, Mhm. misalnya, Ohio State, Princeton, San Diego, lalu ada di Kanada juga. Tapi banyakan dan di Australia juga. Kebanyakan di Eropa sebenarnya, di Max Planck Institute I see. dan di Prancis, anggotanya banyakan. Jadi universitas dan, observatory atau research institution. Nah, itu tadi tentang penelitiannya dia. Sekarang saya pengen tahu nih, tantangan berkarir dalam astronomi apa nih yang dia hadapi sampai sekarang? Ya tantangannya adalah, paling nggak ada 2 hal ya, kompetisinya ketat, yang kedua perjalanannya panjang. Gimana Jadi tuh? pertama perjalanan, saya bilang perjalanan panjang karena biasanya, yang berkarir sebagai astronom profesional harus menempuh S3, dan setelah itu postdoc, mungkin postdoc sekali atau 2 kali, 5 atau 6 tahun baru bisa dapat pekerjaan tetap misalnya menjadi profesor gitu, biasanya. Mhm. Kadang bisa cepat, kadang bisa lebih lambat. Jadi kalau di total jumlah, waktunya dalam tahun gitu ya, katakanlah untuk program master dan PhD 5 sampai 6 tahun ditambah postdoc 5 sampai 6 tahun, sekitar 10 sampai 12 tahun baru dapat pekerjaan tetap setelah lulus S1 gitu. Jadi butuh kesabaran dan keyakinan gitu karena perjalanannya panjang.
Saya bilang kompetisinya ketat ya karena memang, jumlah PhD yang diproduksi oleh universitas jauh melampaui jumlah, lowongan, profesor di universitas gitu. Jadi saya nggak tahu pastinya berapa persen, tapi memang, jumlahnya sangat timpang sekali gitu. Jadi disitulah biasanya astronom itu sendiri harus benar-benar bekerja cukup keras untuk mempublish paper sebanyak mungkin untuk bisa, dapat, project dari, Mmm, teleskop sebanyak mungkin gitu, juga bisa dapat funding, sebanyak mungkin gitu. Jadi benar-benar bukan pekerjaan yang bisa dibilang 9 to 5 gitu. oke. Jadi pekerjaan hidup ibaratnya. Ya, kayaknya astronom itu memang hampir seharian sih. Dan membuat proposal itu juga jadi tantangan tersendiri kan, supaya Betul. gimana proposal itu bisa diterima. Betul betul, iya betul betul. Nah, eee, ini sorry agak dikit balik karena sepertinya ada yang kelupaan saya tanyakan. Kalau menurut dia peluang astronomi, radioastronomi di Indonesia gimana? Peluangnya, prospeknya bagus ya. Jadi tahun 2005-an waktu itu kan sudah mulai ada Mhm, pionir work-nya, dan kalau memang instrumennya masih berfungsi, masih ada di Bosca teleskop radio yang bisa dipakai untuk mahasiswa. Lalu dan juga ada tenaga ahlinya sudah pasti sudah ada, misalnya, Pak Taufik dan juga yang lain gitu. mhm. Hanya perlu dikembangkan ke depannya gitu, dikembangkan misalnya kita ingin membuat interferometri segala macam. Nah, dengan adanya observatorium nasional ini kemungkinan juga bisa jadi peluang gitu. Jadi tidak hanya teleskop optik saja yang dipasang di sana, tapi kita juga bisa bangun teleskop radio. Dan yang perlu diingat, teleskop radio ini sensitif dengan RFI ya, interference dari gelombang radio lain, misalnya telepon dan segala macam Ya, gitu. Jadi kita harus ditempatkannya di tempat yang terpencil gitu. Saya oke. nggak tahu persis, tapi kemungkinan ya lokasi observatorium nasional bisa jadi tempat yang, prospektif untuk, pengembangan astronomi radio di Indonesia. Sepertinya sih karena lokasinya juga terpencil banget. Mhm. Nah, eee, misalnya nih ya, kalau dia nggak kerja di astronomi, cita-citanya kerja di mana? Mmm, Kalau dibilang cita-cita ya, berarti nggak ada ya, karena cita-citanya di astronomi ya. Mungkin passion lain Kalau gitu? harus, iya, tapi kalau harus banting setir gitu, kalau Mmm, kalau karena satu hal dan yang lain, dari kolega yang ada, teman-teman yang ada gitu, biasanya mereka banting setirnya ke bidang data science atau, artificial intelligence gitu. Jadi di, perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Uber, dan yang lain-lain gitu, mereka biasanya terima, PhD di astrofisik atau astronomi. Karena sehari-hari kan kita kerjanya sebenarnya misalnya mengolah data, analisis mhm. data menggunakan, komputer, coding gitu ibaratnya, programming dan segala macam. Dan skill itu juga sebenarnya bisa diaplikasikan secara langsung di perusahaan-perusahaan tadi. Hanya hanya tinggal diganti konteksnya aja gitu. Mmm, eee, nah sekarang nih masih terkait dengan, sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan awal yang memang saya tanyakan harusnya memang di akhir juga sih untuk yang ini nih. Mhm, Dia pandangannya gimana tentang perkembangan komunitas dan peran komunitas dalam astronomi? Apalagi kan dia memang basisnya juga sebelum kuliah di komunitas. mhm. Sangat penting banget ya, karena saya udah benar-benar ngerasain, di awal-awal karir. Mmm, Harapannya supaya bisa dikembangkan tidak hanya di kota-kota tertentu saja gitu, tapi juga di tempat-tempat lain. Karena di satu sisi kita membangun komunitas bisa sebagai hobi segala macam gitu ya, komunitas amatir. Tapi ada sisi yang penting yang lain juga adalah untuk pengembangan sumber daya manusia juga, terutama yang masih sekolah, masih muda-muda. Karena mereka misalnya tertarik di astronomi tapi tidak tahu jalan selanjutnya kemana gitu. Nah, komunitas ini sangat penting untuk bisa jadi ibaratnya teman mereka gitu, atau ngasih tahu mereka bagaimana untuk bisa meneruskan karir di astronomi gitu. Jadi mereka tidak hanya sendirian, tidak tahu jalan kemana, tapi bisa dibantu oleh komunitas-komunitas yang ada gitu. Ada saran nggak untuk pengembangan komunitas di Indonesia? Dalam artian mungkin dari apa yang dia lihat di Amerika, ada nggak yang bisa diaplikasikan di Indonesia?
Ya, kalau di sini komunitas, yang amatir karena situasi berbeda mungkin ya. Kalau di Mhm, sini anak-anak yang ingin menjadi astronom mungkin lebih gampang dapat akses untuk melakukan hal itu. Karena misalnya jurusan astronomi tidak hanya satu 2 gitu ya. Di sini astronom amatir cenderung ke arah hobi sebenarnya. Eee, tapi kalau dilihat dari Indonesia, komunitas astronom amatir bisa, berkembang misalnya dengan, mmm, me 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 terus melakukan komunikasi dengan universitas yang ada, dengan profesional di sana. Misalnya waktu saya di HJ gitu ya, sering mengundang profesor-profesor dari ITB untuk memberikan ceramah seminar di sana gitu. Jadi jangan jangan mengisolasi, amatir profesional, tapi kita lebih banyak, kolaborasi antara keduanya gitu, nah, ya. menurut dia kolaborasi yang bisa dilakukan apa aja tuh? Ini Ya mungkin selain sebagai seminar tadi, kita bisa juga misalnya, mmm, data-data misalnya mhm, data-data yang saya kasih tadi, yang data-data publik gitu ya. Sebenarnya kalau data itu dikasih walaupun ke anak, SMA, mereka sebenarnya bisa bermain dengan data itu gitu, dengan apalagi dengan anak SMA sekarang yang high tech gitu ya, mhm, dengan menggunakan, programming segala macam gitu. Jadi kita juga bisa me melakukan seperti itu di komunitas amatir. Mungkin ini bukan hobi ya lebihnya, mhm. tapi mungkin ke arah edukasi ya, ke arah edukasi. Jadi anak-anak yang, belum tahu astronomi itu seperti apa sih kerjaannya gitu, bisa langsung turun tangan secara langsung meng-handle data-data astronomi itu seperti apa gitu, aslinya gitu. Dan Sekali itu mungkin sekali dengan data yang tadi saya bilang. itu sekaligus juga bisa membangun, eee, suasana riset dari remaja ya? Betul betul, suasana riset ini. Karena, iya kan, anak-anak, S1 di sini juga cenderung biasanya ketika di-apply untuk program S3 sudah punya pengalaman riset yang cukup memadai sekali gitu. Jadi kita bisa membangun sejak sejak awal, sejak dini. Oke. Nah ini saya ingin tahu juga nih, dia punya nasihat nggak untuk anak-anak Indonesia yang tertarik dengan astronomi? Ini pertanyaan yang paling sering kita terima, Iya. eee, nanti kerja di mana, kalau misalnya saya ingin masuk astronomi itu gimana cara jadi astronom profesional dan ya pertanyaan-pertanyaan standar dari anak-anak SMA yang ingin masuk kuliah. Tapi kalau dari dia sendiri ada nasihat nggak untuk para penggemar astronomi ini? Jangan jangan takut bermimpi ya. Jadi waktu kecil saya takut, misalnya takut, segala macam gitu. Tapi ternyata dunia atau kenyataan itu sebenarnya lebih 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 baik daripada yang ditakutkan di dalam alam pikiran kita sendiri gitu. Jadi paranoid sendiri. Jadi jangan takut kalau punya impian gitu. Karena ketika punya impian itu sebenarnya dunia atau alam semesta itu bersedia untuk membantu kita meraih impian kita gitu. Jadi bukan hal yang main-main gitu. Ketika kita punya impian, pikiran kita jadi fokus untuk mewujudkan impian itu gitu. Jadi satu itu jangan takut untuk bermimpi, yang kedua cari jalan untuk mewujudkan impian itu. Dengan misalnya belajar giat di sekolah, jadi bisa, masuk, kuliah segala macam, atau juga dengan, gabung dengan komunitas yang tadi, seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi bisa bisa share atau tukar ide tentang astronomi, dan lain sebagainya. Nih Dan jalannya itu sebenarnya tidak sesulit yang dipikirkan di pikiran kita juga sebenarnya. Banyak, misalnya universitas sini juga mencari sebenarnya mahasiswa-mahasiswa dari luar Amerika yang ingin ingin beneran studi di sini gitu. Karena mereka punya dana gitu ya untuk kalau untuk S3, tapi yang serius juga belum tentu sebanyak dana yang mereka punya gitu. mhm, Ini saya bicara untuk anak untuk kuliah ya, bukan untuk mhm. yang, profesional atau profesor ya. Jadi peluang itu sebenarnya banyak sebenarnya, hanya perlu dicari saja. Berarti, dia sendiri gimana tuh pengalaman dulu sampai bisa sampai ke Amerika? Saya jadi pengen tahu itu tuh. Iya, jadi pengalamannya sebenarnya eee, tidak semulus yang, mungkin dipikirkan banyak orang ya. Jadi, mmm, waktu itu nggak harus Amerika, waktu saya juga mengincarnya Eropa gitu ya. Mmm, Cuman yang jadi masalah adalah
koneksi, tidak ada koneksi ke Amerika juga. Terus juga, untuk Amerika biasanya ada tes segala macam, GRE dan segala macam, dan juga aplikasi ke sana juga butuh biaya segala macam Mhm. gitu. Jadi saya butuh waktu sekitar 2 tahun itu, 2 tahun sebelum mendaratkan kaki di Amerika. 2 tahun itu saya belajar GRE, 2 tahun itu saya juga, untuk menyambung hidup, jadi ikut di olimpiade segala macam, eee, dan setelah itu baru bisa ke Amerika. Dan ada bantuan juga dari, apa namanya, AMINEF, American Oke. Indonesian Foundation segala macam, untuk bisa support biaya juga. Kalau mau ke Amerika ada beasiswa Fulbright yang bisa dicari, beasiswa Fulbright master dan S3 juga bisa. Tapi yang menariknya adalah di sini biasanya tidak mengharuskan seseorang untuk dapat beasiswa sebelumnya. Karena biasanya di sini kalau diterima bisa dapat pendanaan entah dia dari, ngajar jadi teaching assistant atau dari riset itu sendiri gitu. Jadi yang menjadi positif Amerika versus, Eropa, karena Eropa kan harus master dulu ya baru PhD Iya ya. Nah, masternya itu yang butuh duit gitu, PhD-nya bisa dapat duit. Nah, ini iya. master itu yang jadi harus dipikirkan gimana dapat beasiswanya. Kalau Amerika digabung, jadi bisa langsung dapat pendanaan tanpa harus, dapat master dulu. Thank you banget tuh informasinya, Dias. Nah, Mhm. pertanyaan terakhir, eee, Dias punya bayangan atau harapan nggak kira-kira astronomi Indonesia dalam 50 tahun ke depan seperti apa? 50 tahun ke depan. Harapan yang pertama adalah, program studi Departemen Astronomi mungkin bisa diperluas ya. Misalnya kalau kita punya, observatorium nasional di Kupang, maka diharapkan juga bisa ada, Departemen Astronomi di universitas yang lain, atau minimal Departemen Fisika dan Astronomi digabung gitu ya, yang pertama. Yang kedua, yang saya dengar dari Mbak Vivi sebelumnya adalah yang observatorium nasional itu, sudah bagus sebenarnya. Jadi kita mengarah untuk, meningkatkan fasilitas. Karena astronomi memang butuh fasilitas, kita bukan hanya butuh pulpen dan kertas gitu. Iya. Butuh fasilitas dan memang butuh biaya, karena ya faktanya seperti itu gitu. Jadi, dengan observatorium nasional itu bisa untuk memajukan astronomi di Indonesia. Kita butuh fasilitas berstandar internasional untuk publikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga bisa juga dengan ada kolaborasi aja sebenarnya. Negara-negara misalnya negara Asia ya cenderungnya ya, yang nggak punya, atau Australia misalnya Mhm nggak bikin teleskop sendiri, tapi bisa membeli atau mengakses teleskop. Misalnya Australia dapat akses ke Keck teleskop misalnya mhm. dengan membayar uang sekian gitu, dapat berapa malam gitu misalnya menggunakan teleskop itu. Dengan kolaborasi seperti itu. Atau kolaborasi dengan, peneliti di sana, jadi bisa dapat akses data juga di sana gitu. Jadi dengan dari situ harapannya adalah makin banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa, melakukan riset yang berstandar internasional, atau mungkin bisa sekolahnya di Indonesia atau di luar negeri juga gitu, dengan itu membuka kesempatan lebih lebih jauh. Karena saya yakin kita nggak 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 kalah sebenarnya, kita sama-sama pinter dengan orang-orang, luar gitu. Udah dibuktikan dengan olimpiade segala macam gitu kan ya, ada yang menang emas segala macam. Kita hanya butuh akses sebenarnya, akses dan kemauan untuk ke sana. mhm. Terima kasih sekali Dias untuk waktunya hari ini dan, Sama-sama. selamat Terima kasih bekerja. juga terima kasih juga buat Mbak Vivi dan Langit Selatan. Sama-sama Dias. Semoga wawancara hari ini bisa, menginspirasi semua semua anak muda terutama para pendengar Langit Selatan. Amin. Terima kasih Dias. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!